banyak sekali pengamat yang menyatakan bahwa dengan masuknya Amerika Serikat melakukan serangan terhadap Venezuela ini sebagai lampu hijau bagi Rusia untuk terus berperang dan menguasai Ukraina. Ini sebagai lampu hijau bagi Cina untuk melakukan invasi ke Taiwan, dan juga mungkin di wilayah Timur Tengah ini menjadi lampu hijau bagi Israel untuk menyerang Iran, kan gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kalau kita melihat PBB dalam konteks Dewan Keamanan ini menjadi deadlock. Jadi tidak dimungkinkan adanya sebuah resolusi berkaitan dengan hal ini. Karena tentunya Amerika, kalau ada resolusi berkaitan dengan tindakan Amerika terhadap Venezuela, Amerika akan melakukan veto. Melihat konflik Amerika dengan Venezuela ini, kemudian apakah akan ada dampak, baik dampak sekarang atau yang akan datang terhadap pemerintah Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bertemu di Dialog Sejarah di Historia.id. Ini dialog sejarah pertama kali di 2026. Senang sekali saya menemani kawan Historia untuk bertemu di YouTube Historia.id di Dialog Sejarah. Kawan Historia, di awal tahun 2026, 3 hari setelah tahun baru, dunia internasional dikejutkan dengan aksi militer Amerika Serikat ke negara Venezuela. Presiden Donald Trump kemudian menyatakan bahwa telah mengambil alih kekuasaan negara Venezuela dan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya. Nah, seperti apa sebenarnya hubungan kedua negara Amerika Serikat dan Venezuela, serta siapa yang berhak untuk melakukan agresi atau invasi atau penyerangan sebuah negara kemudian mengambil alih kekuasaan negara tersebut. Nah, di dialog sejarah kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Bang Hadi Rahmat Purnama, dosen hukum internasional dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selamat datang, Abang. Terima kasih, Kang Bay. Wah, senang sekali nih. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Depok gimana, aman ya? Wah, aman. Hari ini tanggal 12 Januari kita ya. Selamat datang di Historia.id. Ini dialog terkait dengan kali ini kami ingin mendapatkan penjelasan dari Abang terkait seperti apa sebenarnya hubungan Amerika Serikat dan Venezuela yang ramai di dunia internasional hari ini, Bang. Ya. Jadi memang Amerika Serikat ini beberapa dekade belakangan ini memang mempunyai hubungan yang cukup tidak baik dengan Amerika Serikat, antara Venezuela dengan Amerika Serikat. Hal ini tentunya disebabkan oleh kepemimpinan Hugo Chavez ya. Sebelum Maduro. Gitu ya, yang memang lebih memprioritaskan kepentingan negaranya. Ya, jadi memang Presiden Hugo Chavez ketika itu yang kemudian dilanjutkan oleh Nicolas Maduro, itu lebih melihat bagaimana sumber daya alam yang notabene sebagian besar adalah minyak itu bisa dikuasai oleh secara nasional gitu ya, oleh Venezuela sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua juga memang Hugo Chavez juga kemudian banyak berinteraksi dengan negara-negara yang notabene bisa dikatakan mempunyai kepentingan yang berbeda dengan Amerika Serikat ya, seperti misalnya Rusia, China gitu ya, dan juga Kuba gitu ya, yang memang kita tahu gitu ya sejak mungkin sejak Perang Dingin itu memang mempunyai kepentingan yang sangat berbeda dengan kepentingan Amerika Serikat. Nah, tetapi masa-masa sebelumnya tentunya juga sudah ada hubungan ya, baik antara Amerika Serikat dengan negara-negara Latin Amerika gitu ya, termasuk di dalamnya adalah Venezuela. Ya, bahkan Amerika juga salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Venezuela. Ya, jadi Venezuela itu dulunya kan menjadi satu bagian dari yang namanya Grand Colombia.
Grand Colombia. Apa itu? Grand Colombia itu jadi kalau teman-teman membaca sejarah itu ada namanya pejuang namanya Simon Bolivar. Yap. Nah, dialah yang kemudian berusaha memerdekakan wilayah-wilayah di Latin Amerika dari penjajahan Spanyol. Oke. Dan atau Eropa lah ketika itu ya, karena Spanyol juga tidak hanya sendirian ya, ada beberapa negara lain yang juga ikut serta untuk melakukan kolonialisme di Latin Amerika. Nah, jadi Simon Bolivar itu mendirikan yang disebut dengan Grand Colombia. Nah, pada sekitar tahun 1820-1830, kemudian Venezuela yang tadinya menjadi bagian dari Grand Colombia mendirikan negara sendiri menjadi Venezuela. Oke, gitu. Periodenya di sana ya. Iya, sekitar tahun 1800-an. 1800-an. Iya. Kalau melihat yang dilakukan oleh Amerika kemarin, misalnya tanggal 3 Januari itu kan dalam bahasa hukum internasional apa? Apakah itu agresi, penyerangan, penyerbuan, atau penjajahan? Jadi kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu bisa dikategorikan sebagai sebenarnya sebuah agresi. Agresi. Ya, jadi kenapa itu bisa dikategorikan sebagai sebuah agresi? Karena dalam hukum internasional salah satu hal yang paling penting ya, yang menjadi fundamental dari hukum internasional itu adalah kedaulatan. Dan kedaulatan itu berdasarkan Piagam PBB ya, pasal 2 ayat 4 itu tidak boleh suatu negara ya itu ikut campur di dalam urusan negara lain termasuk berkaitan dengan kedaulatannya. Nah, Venezuela sebagai sebuah negara yang berdaulat ya bagaimanapun pemimpinnya, karena dalam konteks hukum internasional itu tidak penting ya bagaimana pemimpin dipilih ataupun bagaimana sistem negara gitu ya. Yang penting dia adalah negara yang berdaulat. Nah, dengan alasan tersebut ya Amerika Serikat sendiri adalah negara yang berdaulat ya, kemudian melakukan penyerangan dan kemudian menculik kepala negara dari sebuah negara yang berdaulat. Nah, itu yang dapat dikategorikan sebagai sebuah kegiatan agresi. Apalagi ya tindakan yang dilakukan oleh Amerika itu menggunakan kekuatan militer ya terhadap negara lain. Ya, itu yang kenapa tindakan Amerika Serikat ini bisa dikategorikan sebagai agresi di dalam hukum internasional. Nah, kalau melihat konteks sebagai negara yang kaya akan minyak, sepertinya apakah bisa misalnya dalam pandangan Abang, ini ada udang di balik batu? Jadi ada sesuatu yang mau dicari nih oleh Amerika sebenarnya. Ya tentu saja, tetapi saya kira tidak hanya itu yang menjadi alasan gitu ya. Saya kira salah satu alasan yang lain adalah mungkin bisa dilihat lebih luas secara geopolitik ya. Gimana? Dalam arti bahwa Amerika Serikat sudah selama hampir mungkin 100 tahun lebih, 200 tahun gitu ya. Itu melihat Amerika Latin itu adalah seperti halaman belakang dari Amerika Serikat. Halaman belakang. Iya. Jadi seperti misalnya nanti bisa kita lihat misalnya dari Monroe Doctrine ya, salah satunya. Ya, dalam sejarah itu. Jadi Amerika Serikat memang ingin menjaga agar Amerika Latin itu tidak dipengaruhi oleh Eropa dalam konteks Monroe Doctrine. Nah, dalam konteks pada saat ini tentunya itu bisa dilihat bahwa bagaimana pengaruh negara di luar Amerika Latin, bahkan di luar dari kontinen benua Amerika yang kemudian mulai masuk ya ke negara-negara di Latin Amerika. Nah, salah satunya adalah China kan gitu. Jadi Tiongkok atau China ini itu pada sekitar tahun 2024 itu baru saja membuat bilateral investment treaty atau perjanjian penanaman modal dengan Venezuela, dan mereka juga mempunyai investasi yang cukup besar gitu ya di Venezuela. Nah, kita tahu juga dalam konteks geopolitik pada saat ini kan sedang terjadi apa yang disebut dengan trade war gitu ya, antara perang dagang ya antara Amerika Serikat dengan China. Nah, mungkin
dilihat dari satu sisi mungkin ya minyak itu menjadi salah satu tujuan, tetapi juga bagaimana ya kan Amerika Serikat juga melihat kondisi geopolitik ini ya kan, kalau halaman belakangnya ada musuhnya Betul, takutnya masuk juga belakang. lewat belakang kan gitu. Betul. Apalagi kita tahu bahwa banyak sekali imigran-imigran gelap gitu ya yang dari Latin Amerika itu kan masuk ya ke Amerika Serikat melalui jalur-jalur yang ada di wilayah Amerika Latin. Mungkin itu juga salah satu isu yang perlu dilihat secara geopolitik. Jadi sebelum peristiwa penyerangan ini, Venezuela melakukan kerjasama dengan China. Iya, betul. Berarti secara kondisi negara Venezuela sendiri, kondisinya sangat terbuka kalau begitu ya? Iya. Artinya? Iya. Jadi Venezuela itu sangat terbuka, ya, tetapi tidak terhadap Amerika Serikat, gitu ya. Karena ya terutama sejak Hugo Chavez dengan melakukan berbagai macam nasionalisasi dari perusahaan-perusahaan Amerika di Venezuela, terutama perusahaan minyak yang kemudian ini menjadi permasalahan. Bahkan Amerika Serikat secara diplomatik juga membatasi, ya, bahkan juga membatasi orang-orang tertentu, ya, terutama orang-orang yang berada dalam kekuasaan politik di Venezuela untuk bisa berinteraksi dengan negara-negara dengan Amerika Serikat. Ya. Nah ini juga menjadi salah satu permasalahan. Tetapi di sisi lain Venezuela juga cukup terbuka, ya kan, kepada negara-negara lain, gitu ya, selain Amerika Serikat. Nah kalau tadi abang bilang misalnya bahwa di periodenya Chavez, Venezuela banyak melakukan nasionalisasi aset asing di negaranya sendiri. Mungkin juga ini salah satu pemicu Amerika Serikat pada akhirnya harus melakukan invasi atau agresi, atau sebenarnya dalam konteks hukum internasional, nasionalisasi aset asing ini sendiri apa? Bentuknya apakah ini? Jadi kalau kita bicara nasionalisasi atau bahasa hukumnya itu sebenarnya sama dengan ekspropriasi. Jadi melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan yang tadinya dimiliki oleh asing menjadi milik satu negara, ya, dalam hal ini Venezuela. Nah, tetapi tetap dalam konteks tersebut harus ada kompensasi yang dibayar. Ya kan? Tetapi kan kemudian si investor asing ini dia tidak bisa lagi mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Nah itu yang terjadi gitu ya di Venezuela, terutama ya tentunya berkaitan dengan minyak, ya, minyak bumi. Nah ini yang memang menjadi satu prioritas dari Hugo Chavez yang kemudian diteruskan oleh Nicolas Maduro sebagai presiden adalah bagaimana mereka secara ekonomi itu bergantung terhadap produksi minyaknya, gitu ya. Nah. Apakah ada peristiwa selain yang terjadi akhir-akhir ini, sebelum tadi abang menyatakan bahwa misalnya Amerika Serikat pernah juga melakukan sanksi ekonomi? Ya, ya. Nah dalam konteks lagi-lagi di profesi abang sebagai dosen hukum internasional di UI, konteks embargo, baik dalam konteks ekonomi, politik ataupun lainnya, dalam kacamata hukum internasional seperti yang dilakukan oleh Amerika sebelum 3 Januari kemarin ini, seperti apa, Bang? Jadi gini, negara kan sebagai sebuah negara yang berdaulat, tentunya dia punya kedaulatan di mana dia bisa menentukan negara mana yang dia ingin melakukan hubungan, kan gitu ya. Nah, kalau kita lihat gitu ya bahwa memang Venezuela sejak Hugo Chavez itu membatasi hubungannya dengan Amerika Serikat, gitu ya. Itu yang terjadi, dan Amerika Serikat juga memang tidak terlalu suka ya sebagai negara, sebagai pemerintahan ketika itu dengan apa yang dilakukan oleh Hugo Chavez, kan gitu. Nah, sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat itu adalah tujuannya, gitu ya. Tapi kan sanksi ini bukan sanksi yang sifatnya internasional, ya, tidak melalui proses seperti melalui Dewan Keamanan PBB, tapi ini lebih kepada sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Venezuela, pertama dengan membatasi perdagangan,
kemudian juga membatasi interaksi orang-orang tertentu di Venezuela dalam kaitannya dengan perdagangan atau bisnis ataupun investasi dengan Amerika Serikat. Nah, tujuan dari sanksi ekonomi itu biasanya adalah ditujukan untuk melemahkan pemerintahan, kan gitu. Oke. Nah, kenapa melemahkan kepercayaan masyarakat iya, terhadap melemahkan pemerintah? tentunya kan kalau ekonominya turun kan. Betul. Sempat pada sekitar tahun 2014 itu terjadi perekonomian dari Venezuela itu sangat turun, ya kan. Nah, tujuannya adalah agar ada perubahan dari dalam, kan. Jadi ini memang strategi yang banyak sekali digunakan, terutama oleh Amerika Serikat, gitu ya, di dalam konteks perubahan kekuasaan di satu negara adalah biasanya melalui sanksi ekonomi, gitu. Nah, sanksi ekonomi seperti inilah yang kemudian mencoba untuk melemahkan pemerintahan tersebut, gitu. Nah, tetapi tentunya sangat bergantung ya dari pemerintahan tersebut. Apakah pemerintahan tersebut seperti pemerintahan di Venezuela dapat kemudian melakukan peningkatan ekonominya melalui mencari hubungan-hubungan ekonomi yang baru dengan negara-negara lain. Nah, itu yang coba dilakukan oleh Hugo Chavez yang kemudian diteruskan juga oleh Nicolas Maduro sebagai presiden Venezuela. Baik, kawan Historia, menarik sekali perbincangan kita terkait bagaimana kondisi di Venezuela setelah atau pasca penyerangan Amerika Serikat pada 3 Januari 2026 yang lalu. Kawan Historia yang belum atau yang mau membaca tulisan-tulisan premium di historia.id, silakan berlangganan dengan menghubungi pihak historia.id di berbagai platform media sosialnya. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Kang atau Abang Hadi Rahmat Purnama, dosen hukum internasional UI. Tapi sebelum itu diminum dulu, Bang. Oh ya. Diminum dulu. Terima kasih. Bang, kita tadi banyak menyebut presiden sebelumnya ya. Sebelum Nicolas Maduro, yaitu Hugo Chavez. Ada yang mengatakan juga bahwa dalam konteks politik sebenarnya Amerika mengambil yang sudah dia tanam. Jadi Nicolas Maduro juga adalah tanam yang ditanam oleh Amerika. Bagaimana pendapat Abang terkait itu, Bang? Wah, itu saya nggak bisa banyak bicara karena faktanya belum jelas ya. Kalau orang hukum tuh kita harus didasarkan pada fakta ya. Betul. Jadi ya menurut saya sih pada dasarnya gini, dalam hubungan di antar negara-negara, tentunya dalam hubungan internasional, setiap negara pasti mempunyai kepentingannya masing-masing. Dan dia akan selalu mencoba menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan negara lain, atau kepentingan negara lain diselaraskan dengan kepentingannya, gitu ya. Jadi kalau kita melihat ini, kan Amerika Serikat itu dalam hubungan internasional itu pendekatannya adalah realis, kan gitu ya. Jadi mereka melihatnya didasarkan pada konteks itu, gitu. Nah, tapi ya kita tahu bahwa tentunya Amerika Serikat ya, terutama sejak lama ya, sejak tahun 1800-an itu memang mempunyai investasi yang cukup besar di Amerika Latin ya. Kenapa mereka berinvestasi cukup besar? Karena mereka tahu bahwa ya kalau melihat dari pendekatan security gitu ya, apalagi melihat sebagai Amerika Latin sebagai halaman belakangnya dari Amerika Serikat, ya mereka penting untuk menjaga kestabilan kawasan, kan gitu ya. Nah, jadi maka dari itu ini yang cukup penting kalau kita melihat ini dari Monroe Doctrine ya. Jadi Monroe Doctrine itu kan pada awalnya difokuskan kepada negara-negara di Eropa ya. Amerika Serikat tahu bahwa Amerika dulunya adalah koloninya Inggris kan. Kemudian memerdekakan diri. Tetapi tentunya kita juga tahu bahwa Eropa seperti Spanyol dan Portugis juga punya koloni kan di Latin Amerika. Nah, 1800-an Amerika mulai agak sedikit melihat dunia agak berbeda gitu ya. Nah, jadi untuk menjaga independensi dari Amerika Serikat, maka mereka juga harus menjaga wilayah-wilayah atau negara-negara yang berada di dalam regionalnya, yaitu benua Amerika kan gitu. Nah,
melihat kondisi ini, tentunya Amerika berinvestasi melalui Monroe Doctrine ini menjaga agar tidak ada campur tangan dari negara-negara Eropa terhadap wilayah Amerika. Bahwa wilayah Amerika adalah untuk Amerika dalam konteks benua gitu ya. Maka dari itu Monroe Doctrine ini adalah untuk menjaga stabilitas ya dari regional Amerika itu sendiri gitu. Sehingga Amerika Serikat itu juga kan bisa ya tentunya kan apa yang diinginkan oleh banyak negara adalah tumbuh kan dan berkembang terus. Nah, untuk menjaga ini makanya Monroe mengeluarkan ini bahwa Amerika tidak akan ikut campur terhadap urusan dari Eropa ataupun koloni-koloni Eropa di tempat lain gitu kan. Dan Eropa ya jangan mengganggu ya kan wilayah-wilayah yang berada di benua Amerika gitu ya. Untuk menjaga stabilitas ini. Itu dasar dari Monroe Doctrine itu sendiri. Nah, kawan historia, menarik satu pengetahuan baru untuk kita, untuk saya terutama, terkait Monroe Doctrine ini. Bang, bisa sampaikan ke teman-teman di ini Bang, di para pendengar dialog sejarah di YouTube historia.id ini Bang. Siapa atau bagaimana? Kalau tadi secara keseluruhan kan sudah dibahas nih Monroe Doctrine, tapi siapa penggagasnya, di mana, atau itu tuh apa? Monroe Doctrine itu semacam perjanjian kah? Ya, jadi Monroe Doctrine itu adalah sebuah deklarasi. Ya, waktu itu Presiden Amerika adalah Presiden Monroe yang mendeklarasikan ya bahwa Amerika adalah untuk Amerika sendiri gitu ya. Jadi kita tentunya tahu wilayah benua Eropa itu dulunya adalah wilayah kolonial dari negara-negara Eropa. Nah, maka dari itu Monroe mengajukan sebuah deklarasi ya yang menjaga wilayah tersebut untuk tidak adanya ikut campur negara-negara asing. Pada saat itu negara asingnya adalah Eropa. Oh, gitu. Di sekitar tahun 1800-an. 1800-an, itu sekitar 1823. 1823. Ya. Baik, Bang, Cina, Rusia sekarang juga menyatakan bahwa Amerika Serikat melakukan invasi. Dewan Keamanan PBB juga demikian. Nah, sebenarnya apa yang bisa meredam Amerika Serikat atau gejolak dunia ini sehingga yang diketakutkan kan ini melebar misalnya menjadi kemana-mana nih. Nah, ya tentunya kalau kita bicara kondisi internasional ya hubungan di antar negara itu kan kita bicara order ya. Nah, order itu ada di dalam hukum, yaitu hukum internasional. Nah, hanya saja kemudian bagaimana kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Trump. Nah, ini yang bisa dilihat sebagai sebuah gejolak ya di dalam order itu sendiri. Ya. Jadi kan hukum itu ada untuk menjaga ketertiban. Nah, namun disayangkan gitu ya, Amerika Serikat dalam konteks Presiden Trump ini itu melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum internasional gitu ya. Nah, ini yang berarti harus benar-benar dijaga gitu ya. Artinya apa? Oke, jangan sampai pelanggaran ini menjadi sesuatu hal yang biasa gitu. Yang banal. Yang banal gitu ya, betul. Nah, kenapa? Karena kita tahu di wilayah-wilayah regional lain ini juga banyak sekali permasalahan. Contoh di Eropa sekarang masih ada perang antara Rusia dengan Ukraina. Jangan sampai kemudian ini dilihat, walaupun banyak sekali pengamat yang menyatakan bahwa dengan masuknya Amerika Serikat melakukan ya kan serangan terhadap Venezuela, ini sebagai lampu hijau bagi Rusia untuk terus berperang dan menguasai Ukraina. Nah, itu banyak pengamat yang melihat itu. Bahkan kemudian ya kan beberapa pengamat juga melihat bahwa ini sebagai lampu hijau bagi Cina ya untuk melakukan invasi ke Taiwan. Nah, ya kan, dan juga mungkin ya kan di wilayah Timur Tengah ini menjadi satu dasar gitu kan lampu hijau bagi Israel untuk menyerang Iran kan gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi gitu. Maka dari itu saya
saya berpendapat bahwa negara-negara lain tetap harus menjaga ya keberpihakan kepada hukum internasional ini. Kalau ini semua dilanggar, nah, itu yang tidak menyeramkan sekali gitu ya. Gitu. Yang tentunya yang dihindari Betul. adalah terjadinya perang dunia berikutnya gitu ya, perang dunia ketiga. Itu yang harusnya dihindari gitu. Karena ini bisa sangat berbahaya gitu ya bagi region-region yang ada pada saat ini yang kita tahu juga tidak aman-aman aja kan gitu. Betul. Baik kawan historia, bukan bermaksud menakut-nakuti tentu saja, tapi ini realitas yang terjadi di dunia hari ini. Tadi Bang Hadi menyampaikan beberapa fakta terkait negara-negara yang melakukan invasi ke negara lain. Nah, sebenarnya posisi Dewan Keamanan PBB kalau melihat ini, tadi ada Amerika melakukan agresi ke Venezuela, Rusia, Ukraina misalnya, kemudian tadi apa yang ke Iran, Israel, kemudian Cina. Jangan sampai misalnya Cina ke Taiwan dan sebagainya. Nah, ini posisi Dewan Keamanan PBB atau masyarakat dunia yang diwakili oleh itu seperti apa? Jadi gini, ini yang menjadi permasalahan juga di dalam Dewan Keamanan PBB. Kenapa? Karena negara-negara ya termasuk Rusia, China, Amerika Serikat dan ada Prancis dan Inggris adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Itu satu hal. Hal yang lain adalah bahwa dalam kondisi seperti ini tidak ada kesepakatan di antara anggota tetap karena dalam konteks Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi, terutama resolusi yang isinya sangat substantif karena kan isu seperti ini adalah isu substantif bukan prosedural. Maka harus ada kesepakatan di antara 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Nah, kalau kita melihat kondisi sekarang ini, bahkan sebagai contoh kita melihat kondisi antara Rusia dengan Ukraina, kan tidak pernah ada kesepakatan di Dewan Keamanan PBB. Kenapa? Karena Rusia akan melakukan veto istilahnya, ya kan, terhadap segala keputusan yang menyangkut dirinya. Demikian pula yang terjadi dengan China tentunya dan juga Amerika Serikat, gitu ya. Seperti halnya misalnya Amerika Serikat tidak pernah mau memberikan suaranya terhadap apa yang terjadi di Gaza gitu ya. Ya karena Amerika Serikat mendukung Israel gitu ya. Nah, Amerika melakukan veto terhadap kondisi di Gaza misalnya. Nah, itu yang terjadi. Ya kan? Nah, ini yang kemudian akhirnya kalau kita melihat PBB dalam konteks Dewan Keamanan ini menjadi deadlock. Kan gitu. Jadi tidak dimungkinkan adanya sebuah resolusi berkaitan dengan hal ini. Karena tentunya Amerika, kalau ada resolusi berkaitan dengan tindakan Amerika terhadap Venezuela, Amerika akan melakukan veto. Maka tidak akan berhasil keluar resolusi gitu ya. Karena yang harus dibedakan resolusi Dewan Keamanan PBB dengan resolusi dari organ PBB yang lainnya seperti Majelis Umum, resolusi Dewan Keamanan PBB berdasarkan piagam PBB adalah hukum bagi negara-negara anggota PBB. Gitu. Nah, ini yang sulit memang kondisi seperti ini. Nah, bagaimana kemudian PBB? Ya, apa yang bisa dilakukan PBB adalah tentunya bagaimana menjaga order ya di dalam konteks hukum internasional ini. Karena kalau misalnya PBB gagal di dalam menjaga order dalam hukum internasional ini, nah itu yang kita tidak inginkan. Bahkan maka apa yang akan terjadi banyak sekali konflik. Dan kita tahu kalau konflik makin membesar ya arahnya akan bisa terjadi perang. Nah, maka dari itu sekarang kembali kepada PBB sebagai sebuah organisasi ya dan juga kembali kepada negara-negara anggota PBB lainnya. Apakah mereka masih mempunyai loyalitas atau komitmen gitu ya untuk menjaga ketertiban internasional ini dalam konteks ya kan menjaga hukum internasional ini yang ya notabene sudah dilanggar. Betul. Kan gitu. Kalau melihat tadi Abang menyampaikan bahwa kalau Amerika misalnya kalau ada yang ikut campur Dewan Keamanan PBB jika sampai mengeluarkan resolusi, Amerika akan membuat veto untuk dirinya sendiri. Nah,
Kalau negara-negara di luar yang 5 ini gimana posisi di Dewan Keamanan PBB? Oke, jadi kan ada jadi ada 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dan kemudian ada sisanya adalah anggota tidak tetap yang secara bergilir akan dipilih ya, bergantian berdasarkan geografis. Nah, di negara-negara di luar anggota tetap Dewan Keamanan PBB ini tentunya yang bisa mereka lakukan adalah hanya memberikan seruan gitu ya kepada masing-masing anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk menjaga order ini. Ya, itu yang bisa mereka lakukan. Ya, selain itu adalah melalui tentunya Majelis Umum PBB gitu ya, salah satu organ lain di PBB yang fungsinya gitu ya adalah sebagai sebuah assembly gitu ya, untuk memutuskan hal-hal yang sifatnya gitu ya memang penting bagi ketertiban dunia gitu. Nah, ini jauh lebih mudah di sana. Hanya saja resolusi dari Majelis Umum PBB itu tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana resolusi Dewan Keamanan PBB. Nah, jadi kembali kepada masing-masing anggota PBB-nya ya untuk tetap menjaga ketertiban internasional ini. Baik, kawan Historia. Banyak pengetahuan yang kita dapatkan dari dialog sejarah hari ini. Bang, saya ini ya makin terbuka bagaimana kita melihat hari ini kita misalnya di Indonesia alhamdulillah aman. Tapi pada akhirnya kita kalau melihat dunia secara global ternyata tidak sekadar aman-aman saja. Justru di beberapa negara terjadi konflik, penyerangan seperti yang kita diskusikan hari ini. Amerika terhadap negara Venezuela. Hari ini seperti apa sih Bang kondisi saat ini Venezuela, atau kalau baca-baca berita kan ke arah yang baik dan sebagainya? Ya, Venezuela sekarang kan wakil presiden Venezuela sudah disumpah menjadi presiden di Venezuela. Nah, ya tentunya ini akan sangat bergantung kepada kekuatan politik yang ada di Venezuela. Di internal mereka, di dalam negeri ya. Nah, bagaimana mereka menjaga kekuatannya itu sendiri gitu ya. Kalau misalnya ya tentunya saya juga berpendapat bahwa Amerika nggak akan berhenti pada ini gitu ya. Dia akan mendorong kepentingannya di Venezuela. Nah, bagaimana ke depannya itu yang masih kita belum tahu gitu ya. Karena tentunya kekuatan-kekuatan politik yang di dalam negeri domestik di Venezuela itu juga akan kemudian saling memperebutkan kekuasaan yang ada sekarang ini. Ya, apakah nanti kelompoknya Nicolas Maduro yang menang atau kelompok lain gitu. Karena kan sempat pada sekitar tahun 2019 kalau tidak salah itu kan ada salah satu ketua dari Komite Nasional Venezuela yang kemudian menyatakan dirinya sebagai presiden dan diakui ya kan sebagai presiden oleh Amerika Serikat, walaupun dia tidak mempunyai dukungan politik ketika itu di Venezuela sendiri. Nah, itu terjadi gitu ya. Nah, makanya kita juga masih belum tahu nih bagaimana kemudian perkembangan politik di Venezuela. Ya. Tapi kalau dilihat dari pernyataan-pernyataan presiden yang sekarang ya di Venezuela itu masih cukup tidak terlalu keras lah intinya seperti itu. Gitu ya. Mungkin masih melihat kondisi ke depannya akan seperti apa. Gitu. Baik. Balik ke kita nih sebagai bangsa Indonesia. Seharusnya seperti apa pemerintah Indonesia melihat konflik Amerika dengan Venezuela ini? Kemudian apakah akan ada dampak baik dampak sekarang atau yang akan datang terhadap pemerintah Indonesia? Oke, tentunya Indonesia ya, kalau saya melihat bahwa Indonesia tetap harus menjaga posisi kebijakan luar negerinya. Ya, jadi kebijakan luar negeri Indonesia itu kan didasarkan pada politik bebas dan aktif ya. Yang itu sudah dimulai sejak zaman Indonesia merdeka ya. Terutama oleh Hatta kan juga sangat cukup tegas di dalam bahwa politik Indonesia adalah bebas dan aktif
gitu ya. Nah, apa sih dalam konteks ini yang harus dilakukan Indonesia? Yang harus dilakukan Indonesia adalah tetap menjaga perdamaian. Itu yang paling penting bagi Indonesia. Karena ya tentunya para founding father yang mengeluarkan ya kebijakan politik bebas dan aktif ini paham bahwa tujuan apa sih tujuan dibuatnya sebuah negara adalah kesejahteraan bagi rakyatnya. Nah, kesejahteraan itu tentunya hanya akan bisa dicapai melalui sebuah kondisi yang damai. Gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya terjadi sebuah konflik ya, itu akan mempunyai dampak yang cukup besar juga kepada negara-negara lain, terutama negara-negara yang memang mempunyai hubungan baik dengan Indonesia, gitu ya. Jadi kalau misalnya terjadi konflik, misalnya gini, sebagai sebuah contoh aja, ketika ada konflik antara Ukraina dengan Rusia, apa yang terjadi dengan Indonesia? Karena Indonesia itu banyak sekali mengimpor buat terigu tuh gandum itu adalah dari Ukraina, ya kan. Sejak terjadi konflik maka ya kan pembelian impor gandum itu menjadi makin berkurang ke Indonesia, sedangkan itu dibutuhkan untuk Indonesia, ya kan. Nah itu yang terjadi. Nah demikian pula halnya dengan apa yang terjadi di Venezuela gitu. Nah, kalau misalnya kita memang misalnya Indonesia membeli minyak gitu kan dari Venezuela, dengan kondisi seperti ini tentunya kan akan sangat sulit, ya kan, impor minyak Venezuela ke Indonesia ataupun hubungan yang lainnya pasti akan mempunyai dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, gitu ya. Karena tentunya Indonesia kan punya kepentingan, ya kan, dengan berhubungan dengan negara-negara lain. Dan tidak mudah gitu ya kalau bagi satu negara untuk melakukan diversifikasi dalam konteks perdagangannya ini. Betul. Kan gitu. Jadi ya sebagai contoh waktu Indonesia diterapkan tarif 32% oleh Trump, wah Indonesia kan langsung, waduh bagaimana ini? Karena untuk kemudian Indonesia mengalihkan ekspornya dari Amerika Serikat ke negara lain, itu kan nggak mudah. Betul. Ya kan, belum tentu ada demand dari negara lain berkaitan dengan ekspor tersebut. Nah itu yang harus sebenarnya Indonesia jaga. Jadi Indonesia punya kepentingan ya adalah untuk menjaga perdamaian ini. Untuk apa ya? Untuk kepentingan Indonesia sendiri. Ya kan, kalau memang kita ingin menjadi satu negara yang besar dan kita ingin menjadi suatu negara yang sejahtera, ya kita harus menjaga perdamaian ini, karena jika terjadi konflik itu akan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap negara-negara lain, dan pengaruh ekonomi itu kan bisa bentuknya macam-macam kan gitu ya. Ya tentunya seperti misalnya ketika Amerika Serikat lebih fokus ya pada tahun 1989 awal 90 misalnya terhadap Eropa Timur gitu ya, maka bantuan kepada wilayah-wilayah region-region lain yang biasanya diberikan oleh Amerika Serikat kan akan berkurang. Nah, hal ini juga kan pasti akan mempunyai pengaruh gitu ya terhadap negara-negara lain, termasuk juga Indonesia. Jadi, bagaimana sebenarnya Indonesia itu bisa menjaga perdamaian ini dan bisa memprioritaskan kepentingan nasional kita gitu ya di dalam situasi konflik. Nah, jadi aktif itu adalah tidak hanya kita kesana kesini gitu ya. Bebas aktif itu tidak berarti kita itu netral. Betul. Tapi kita juga punya keberpihakan kepada apa? Keberpihakan kepada kepentingan nasional kita tentunya. Oh, baik. Baik, penutup yang menarik teman-teman dari Bang Hadi, dosen hukum internasional dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Dialog Sejarah kali ini. Terima kasih Bang. Sama-sama. Pencerahannya luar biasa. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan di Dialog Sejarah hari ini. Terima kasih kawan Historia yang terus menyimak Dialog Sejarah kami, dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang berlangganan di Historia Premium, juga para pembaca di historia.id di website, kemudian yang mengikuti media sosial di Instagram, di Twitter, dan tentu saja di Dialog Sejarah di YouTube ini. Terima kasih. Bang, ada yang mau disampaikan? Cukup. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Dialog Sejarah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.